Kali ini semua saudaraku, teman-teman atau adik-adik, saya akan memperlihatkan sebuah konten. Kebetulan konten ini ada di TikTok dari saudara kita pesulap merah, si Radipal ini, Marcel Radipal ini, tentang masalah seni, tentang masalah hal yang ditampilkan, yaitu sebuah sesuatu permainan, tetapi ada bertujuan untuk mengangkat budaya, dan beliau mengapresiasi ini. Jadi supaya kita semua tidak salah paham, terus terang, kembali lagi saya tekankan, video saya, semua video atau konten saya yang saya buat, tolong ditonton, jangan di skip. Karena kalau video saya tidak ditonton benar-benar dan di skip, nah ini yang terjadi adalah salah paham, pemahaman yang salah. Dan banyak teman-teman kita yang menonton video saya, Empu Glol, ternyata pemahamannya salah apa yang saya sampaikan, apa yang maksud menjadi tujuan saya sebagai Empu Glol yang juga sebenarnya ikut mencerdaskan atau membantu saudara kita dalam hal menunjukkan tentang sebuah kebenaran itu, tetapi tetap dianggap saya menyombongkan diri segala macam ya. Tapi saya maklumi yang namanya juga netizen. Selain itu juga yang namanya kita manusia hidup di dunia ini, sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada saja orang yang tidak suka. Itu sudah pasti, sudah hukumnya seperti itu, dan saya bisa memaklumi itu. Jadi buat kemarin juga ada saudara kita yang menyampaikan, Empu, saya senang lihat apa yang Empu tampilkan, semacam yang seperti Empu katakan trik yang ada itu, menurut saya bagus katanya, dan luar biasa. Bagaimana Empu sumpamanya Empu langsung menantang pesulap merah, menantang Deddy Corbuzier, menantang Denny Darko. Beliau mengatakan seperti itu untuk melakukannya. Maaf buat saudaraku, saya tidak mungkin menantang pesulap merah, saya tidak mungkin menantang Deddy Corbuzier, juga tidak mungkin menantang Denny Darko. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang notabene-nya selama ini cukup dikenal masyarakat kita Indonesia. Siapa yang nggak kenal nama-nama yang dua ini sudah pasti. Sekarang ini pesulap merah juga. Nah, ini yang sering mengisi panggung hiburan kita Indonesia lewat tampilan-tampilannya yang sungguh luar biasa, yang sungguh wah. Itu bahkan saya Empu Glol juga sering menontonnya beberapa kali, yang ditampilkan oleh Deddy Corbuzier, oleh Denny Darko dan saudara-saudara lainnya. Ini sangat luar biasa. Nah itu, mana mungkin saya yang membuat trik receh itu, untuk menantang-nantang orang seperti itu. Enggak, karena itu enggak boleh kita menantang orang. Itu prinsip saya tidak boleh menantang orang. Itu meski saya membuat konten ini, pertama sifatnya hanya untuk menghibur semua masyarakat kita Indonesia di tengah maraknya hal ini. Itu pertama. Kedua, saya juga tidak ikut campur permasalahan pesulap merah dengan Gus Samsudin, karena itu bukan urusan saya, Empu Glol. Saya hanya suka apa yang ditampilkan pesulap merah, apa yang menjadi perkataannya. Seperti itu. Kalau benar, katakan benar. Kalau itu trik, katakan trik. Kalau itu sulap, katakan sulap. Nah, itu yang menjadi poin pegangan saya. Dan saya terapkan. Memang sebenarnya sebelum Marcel mengatakan hal ini,
yang sangat saya sukai. Saya memang dari dulu seperti itu orangnya gitu. Kalau saya melakukan itu trik, saya katakan. Kalau itu sulap juga saya katakan seperti itu. Nah, jadi ini untuk menanggapi saudaraku yang bertanya, Empu harus menantang mereka supaya dapat hadiah. Saya tidak perlu menantang mereka karena saya juga cukup mawas diri. Saya tahu siapa saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah tampil kemanapun. Atraksi apa yang pernah saya buat untuk bangsa Indonesia, untuk menghibur Indonesia Raya ini, tidak pernah. Hanya karena ada konten YouTube ini saja. Itu saya membuat. Saya sangat jauh dengan mereka. Ibarat kalau pesawat terbang, mereka 1000 jam di atas saya. Seperti itu. Dan saya juga menghormati kiprah mereka. Nah, itu dari sisi trik, dari sisi sulap yang saya katakan. Mohon maaf, jangan dicampur adukan dengan masalah kesukuan. Enggak, saya tidak berbicara seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Ini masalah tampilan yang mereka lakukan dan cukup luar biasa. Itu. Nah, bagaimana Empu kalau mereka kepingin melihatnya? Ya kalau mereka kepingin melihatnya, kalau mereka yang sendiri mengundang Empu, nggak ada masalah. Yang penting jangan saya menantang mereka. Ini adalah suatu masalah. Kenapa masalah? Sombong sekali orang ini, belum apa-apa sudah menantang orang. Itu hal yang tidak baik. Dan ini yang saya jaga. Biar hidup saya susah, biar hidup saya miskin, yang penting saya tetap baik sama orang. Saya tetap harus mengakui kelebihan orang lain. Apa yang menjadi kelebihan orang lain, saya harus akui. Apa yang tidak menjadi kelebihan saya, yang menjadi kekurangan saya harus akui. Seperti mereka-mereka ini. Mereka-mereka ini sungguh sangat luar biasa. Menurut saya, mohon maaf, menurut saya. Dan sangat diakui oleh bangsa kita Indonesia di panggung hiburan dimanapun. Bahkan mereka ini tidak asing lagi di layar kaca. Kalau seperti wajah ini asing, itu hanya hadir di konten YouTube yang ada seperti ini. Seperti itu. Ini untuk meluruskan buat saudaraku, bukan saya untuk tidak mau, tetap saya mau. Kalau memang dari mereka yang mengundang, kalau saya menantang tidak mungkin. Empu kalau begitu mereka tidak mungkin mengundang Empu, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu saya juga tidak pernah terlalu berharap. Yang penting konten yang saya buat ini menghibur untuk saudara kita yang lainnya. Seperti itu. Jangan sampai ada hal yang negatif. Mengenai saudaraku yang lain, terutama saudaraku yang orang Dayak juga, saya mohon maaf. Jangan sampai tergiring oleh opini itu permasalahan kedua belah pihak antara Pusulap Merah dengan saudara kita Gus Samsudin. Kita jangan sampai terlibat ke arah sana, karena itu bukan kapasitas kita. Walaupun ada yang disentuh-sentuh tentang masalah Dayak, diseret-seret oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan begini-gini, Marcel mengatakan begini-begini. Ada yang mengatakan Marcel itu menghina, Dayak dikatakan gitu. Terus terang, selama ini saya melihat video dari Marcel Radipal atau Pusulap Merah tidak pernah sekalipun menghina suku Dayak, apalagi yang menyangkut masalah tradisional segala macam, segala pengobatan. Beliau tidak pernah melakukan itu. Nah, beliau hanya membongkar sesuatu hal yang bersifat membawa-bawa nilai keagamaan di dalam pengobatan yang tidak benar. Seperti itu. Tetapi kalau yang membawa nilai keagamaan dalam pengobatan tidak benar, beliau juga pengobatan membawa nilai agama dengan pengobatan yang benar, beliau juga mendukungnya seperti itu. Nah, sebagai bukti ini akan saya tampilkan videonya langsung dari Pusulap Merah. Kita akan melihatnya langsung. 2 orang wanita melakukan trik menerbangkan mandau. Ceritanya mandaunya terangkat, tetapi karena talinya masih kelihatan, justru Pusulap Merah mengarahkan agar lebih real, agar lebih bagus lagi, harus seperti ini. Luar biasa Pusulap Merah mengatakannya. Terus ada atraksi suku kita Dayak
Itu yang nggak tahu, saya mukanya nggak kelihatan, saya juga nggak mengenal saudara kita ini siapa, karena dia tertutup pakai jubah gitu. Nah, melakukan mandau yang atraksi kayak terbang-terbang mandaunya itu, beliau juga salut. Beliau juga mengatakan ungkapan-ungkapan beliau tentang hal ini, bahkan beliau sampai tepuk tangan supres sekali. Oke, mari kita menyaksikannya. Dan tak lupa juga di situ terakhir ada trik recehan Empu untuk ikut meramaikan. Itu trik recehan Empu itu bukan apa-apa, untuk menghibur kita juga. Seandainya ada masukan terhadap trik Empu yang kurang bagus, atau sumpamanya, wah itu saya juga tahu Empu ya, nggak apa-apa, namanya juga trik recehan seperti itu. Oke, salam buat semuanya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, sebab saya juga menyadari saya manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Kadang-kadang perasaan berkata itu benar, bisa juga salah. Saya bukanlah malaikat, saya bukanlah orang baik, tetapi saya berusaha menjadi orang baik. Oke. Terus ini dari TikTok ya. Wah, ini ada backsoundnya lagi nih. Itu apa woi? Walau kau mandau. Anjay, pakai mandau ya. Oke. Gue demen nih kalau ada yang melestarikan budaya Indonesia untuk dikenalkan ke khalayak umum dalam konten hiburan seperti ini nih. Tapi ini menurut gue kurang bersih ya, karena di bagian atasnya tuh masih kelihatan hal yang nariknya nih. Kamu bisa lihat nih. Nih. Tuh. Di bagian atas masih kurang bersih. Itu harusnya dipotong sedikit aja tuh biar nggak kelihatan, diperbaiki lagi dikit. Nah, terus di sini juga ada nih konten hiburan yang berusaha memperkenalkan budaya Indonesia, yaitu mandau juga. Nih, kita tonton. Tuh ya kan, mandau terbang yang selama ini katanya mitos, ya kan? Ini hanya pertunjukan, bukan sebuah kesombongan. Tuh ya kan, wih keren loh ya kan. Jangan melakukan benar-benar belum ngerti, dapat mengakibatkan cedera tuh. Cinta budaya, cinta Dayak. Wih, luar biasa loh. Wih, deh, sakti. Ya kan? Nah, ini kalau kamu lihat ya, ini aslinya dalam seni keajaiban menggunakan tongkat atau tongkat terbang, atau yang biasa disebut dancing can. Cuma dalam video ini dia memvariasikan keajaiban tersebut, mengganti tongkat menjadi mandau untuk mengenalkan budaya asli Indonesia. Keren. Gue sangat mengapresiasi orang-orang yang berusaha mengenalkan budaya Indonesia tanpa kebohongan dan tanpa penipuan. Keren. Teman-teman, pada saat ini saya akan menunjukkan sebuah trik memunculkan sesuatu di tangan saya. Ini teman-teman bisa melihat tangan saya kosong, nggak ada apa-apa. Ini kalung Empu, hanya rambut Empu pindahkan ke belakang, saya pindah ke belakang tuh, nggak ada apa-apa. Kita melihat langsung apa yang muncul di tangan saya ini. Oke, kosong. Nah, tuh tidak ada edit-edit. Dan saya tetap sambil berbicara dengan teman-teman semua agar melihatnya langsung apa yang terjadi. Nah, potong bebek angsa masak di kuali. Semoga ini terjadi. Tak lupa gigi nenek tinggal 2, duduk di jendela. Kayaknya ini apa ya? Chris. Oh, ternyata anak pisau yang muncul. Nah, anak pisau pada mandau. Oke, terima kasih telah mengikuti trik saya Empu Glow. Semoga bermanfaat, dan ini hanya untuk hiburan saja. Salam.